Jadi benar-benar resepnya di sini, gitu. Ya benar, ini benar. Rahasianya kebuka semua dong. Tetapi karena customer saya suka ya saya. Cik Debbie nggak takut dicontek sama orang resepnya? Nah itu dia salah satunya adalah Ibu rumah tangga mau bisnis dari rumah, penasaran kan? Nah, saya hari ini di Beyond of the Business, hari ini saya bawa Anda ke satu bisnis di Bogor, di mana mulainya dari rumah. Tuh, rumahnya tuh. Ya, awalnya tadinya di rumah sebelah. Sekarang udah ada tempat produksi sendiri. Dan yang ngejalanin ibu rumah tangga dengan modal kecil. Gimana? Rumah puding cake, ini bisnisnya nih. Rumah puding cake. Udah langsung aja yuk, kita bedah bisnisnya, langsung kita ketemu sama ownernya Cik Debbie. Oke? Cus! Nah, halo. Cik Debbie apa kabar? Terangin dikit dong, rumah puding cake itu apa sih? rumah puding cake itu rumah yang menghasilkan puding dan cake. Gampang ya? Ya, betul. Jadi jualannya puding ya? Puding dan kue. Ya. Puding dan kue. Tapi kalau dulu saya mulainya officially di 2009. Saya mulai dari benar-benar puding cake. Jadi kue-kue itu aku pudingin. Gitu. Dulu yang produk pertama adalah brownies. Brownies itu kan kue kan, jadi jadiin puding. Awalnya banyak produksi puding cake semua gitu. Tapi kesininya kayaknya kita harus mengikuti pasar juga kan. Nah akhirnya buat puding-puding juga, buat kue juga, seperti itu. Tuh guys, kalau pengen bikin bisnis, nomor satu harus ada uniknya. Nah Cik Debbie ini jago nih, kue dijadiin puding gitu ya? Oh, jadi waktu itu orang bingung kan, apa nih brownies puding, penasaran gitu. Dari brownies puding lahir Black Forest, lalu Marmer atau Zebra puding cake, lalu tiramisu, kemudian ada opera dan lain-lain. Terus puding, masih ada puding cake juga seperti itu. Dan akhirnya bisa masuk ke media ya? Betul. Dari brownies itu seingat saya waktu itu belum ada Facebook, belum ada IG dan sebagainya. Saya masarin di mailing list. Kalau mungkin angkatan saya tahu mailing list. Nah itu kita seminggu sekali ada jatah untuk promo. Nah yang tahu mailing list ketahuan umurnya berapa? Betul. Nah dari situ coach, nah saya sampai kaget baru beberapa kali, kayaknya 2 atau 3 kali saya promo di mailing list, itu tiba-tiba saya dihubungin oleh TV. Dihubungin oleh TV, ini bener nggak di mau interview saya, mau syuting saya sampai ketakutan. Waktu itu masih di kerja ya, sampai ketakutan. Akhirnya bener, dan dari situ tuh RPC, Rumah Puding Cake disingkatnya RPC ya. Itu cepat dikenal. Jadi saat itu masih kerja, tapi udah berani bikin bisnis? Betul, waktu itu, jadi saya itu mulai dari 2008 karena udah ngajuin resign tapi nggak di approve gitu, ya kan? Jadi udah mulai gerilya sambil kerja sambil terimain pesanan. Waktu itu ya cuma brownies doang karena aku nggak mungkin banyak karena kan masih kerja ya, terus masih ada anak baby. Gitu terus ya, anak baby masih kerja bikin bisnis. Betul. Betul. Terus ya udah, makanya aku bilang officialnya di 2009 karena itu aku udah keluar dari kantor, melahirkan anak kedua gitu. Nah itu mulai bener-bener ditekunin. Dari situ muncul puding-puding lain tuh kayak Black Forest, Marmer gitu. Nah buat banyak ibu-ibu rumah tangga tuh yang di sana yang pengen bikin bisnis, pesennya apa? Pesennya kalau aku satu, niatnya jangan niat tok, tapi bener-bener dijalanin, ya kan, bener-bener dikerjain.
terus confident aja, jangan takut-takut. Kalau takut-takut nanti nggak jalan-jalan. Kemudian itu cari keunikan gitu, sehingga kamu itu gampang muncul di permukaan. Nah, itu tuh kuncinya. Dan harus punya value. Tuh, lihat. Ada value-nya tuh. Best responsibility, integrity, growth, happy, thankful. Bisa kepikiran value-value kayak gini dari mana, Cik Debbie? Dari Coach Yudi. Dari Coach Yudi. Ya, jadi RPC itu sekarang udah PT Coach, udah PT-nya namanya Gria Boga Sejahtera, ya. Nah, karena ini aku harus mikirin apa sih value untuk aku sendiri, juga untuk para tim aku gitu. Bagaimana kami bekerja gitu. Bright itu kan terang, cerah gitu ya. Nah, dari Bright ini apa? B-nya apa? Best kita harus melakukan yang terbaik. Selalu saya pesen ke anak-anak, ya kan, barang kita sampai di customer itu dia terimanya itu yang terbaik dari kita. So, kamu harus ngerjainnya juga yang terbaik gitu. Lalu tentunya bekerja dengan penuh responsibility. Kalau kita nggak responsibility, nggak bisa atau kita kasih yang terbaik. Maksud tanggung jawab. Betul, tanggung jawab ya. Integrity, ya kan. Kalau kita nggak ada integrity, base-nya juga nggak dapat. Nggak dapat, betul. Iya kan, karena kalau kita nggak punya integrity, kita pasti curang, pasti apa, gitu kan, base-nya nggak bakal dapat. Lalu ya kita mau bertumbuh, ya, karena dengan kita bertumbuh itu kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian saya itu paling nggak suka kalau orang kerja mood. Saya paling nggak suka orang moody. Saya paling nggak suka, karena buat saya moody itu buat suasana nggak happy. Jadi saya mau setiap karyawan saya itu kerja di sini tuh happy, karena happy itu bawa berkat. Setuju. Ya kan, dan terakhir thankful, penuh rasa syukur. Apapun yang dijalanin ya kita harus bersyukur. Nah, itu penting banget tuh. Kalau buat perusahaan, buat kata-kata atau value, kata-katanya positif. Supaya nggak buat stres, bukan marah-marah doang. Ya, Debbie ya? Betul. Nah, pada penasaran kan? Yuk, kita langsung yuk. Kita lihat yuk. Kita bedah bisnisnya PT Gria Boga Sejahtera. Yuk. Nah, ini kantornya, anaknya lagi pergi, yang satu lagi syuting. Ini kantornya, kantor simple, kantor aja Coach. Ada 3 orang di sini, 1 accounting, yang kedua biasanya bantuin saya untuk syuting nih, ya kan. Yang 1 ya yang terimain orderan. Oke. Gitu. Dan ada visual control board juga ya, gimana mesti jemput Koko, jemput Cici. Jadi bener-bener bisnis rumahan nih Mimi. Betul, ya kadang nih di sini juga nih Coach, di kalender jadwal saya udah bilang ke asisten saya tanggal sekian pergi ya, tanggal sekian, jadi mereka udah iniin supir gitu. Terus biar mereka juga nggak janjiin saya ke janji-janji yang lain gitu. Oke. Jadi ya simpel-simpel aja ya bisnisnya. Benar. Tapi bisa dijalanin bareng-bareng gitu. Jadi nggak saling, kan aku udah bilang gitu loh, ya kan. Jadi benar-benar tertulis gitu. Ditulis guys, jangan pakai manajemen inget-inget, itu bahaya. Ditulis simpel kayak gini untuk tim kan bisa ya, ngerti ya. Benar. Yuk, kita sekarang ke ruangan selanjutnya nih. Ya, yuk silahkan. Oke. Nah, kita di mana nih? Ini di workshop saya. Jadi kalau Coach Yudi tahu dulu waktu ke rumah saya itu masih rumah sebelah. Itu bareng rumah. Ya, puji Tuhan dapat berkat, bisa dapat rumah ini, which is sebelahan langsung sama rumah saya. Dan ini ada tanah lebih, makanya saya pakai 2 kelas sekaligus workshop saya. Jadi kita mulai coaching kira-kira 12 tahun yang lalu ya, Cik Debbie ya? Benar, seingat saya 2012 deh. Wah, 12 tahun udah. Kenal Coach Yudi 2012, dari Coach Yudi saya juga tambah pintar gitu. Sekarang udah beli rumah baru. Jadi ini tanah kosong, saya bilang karena udah banyak permintaan kelas juga. Saya tuh waktu di sebelah cuma ngajar beberapa kali karena saya nggak secure, karena bareng rumah kan nggak enak ya. Gitu, makanya setelah ini saya bilang kayaknya ini bangun deh buat kelas, buat kerja gitu. 2017 pertengahan jadi. Nah setelah itu mulai tuh setiap bulan ada kelas
gitu. Nah, buat Anda yang pengen belajar sekaligus gimana buat puding, bisa kontak di mana, Cik Debbie? Kontak ke, bisa lihat kelas-kelasnya di IG-nya RPC Kitchen, itu kalau untuk kelas. Tapi kalau mau pesen bisa ke RPC Produk. Ya, nanti sana ada kontaknya, langsung di linknya aja dipencet ya, atau di untuk kelas ya ini ya 0813 8327 1895. Wah, kesana aja. Tapi sementara buat yang penasaran gimana sih bikin puding, boleh ditunjukin nggak? Boleh. Nah, ini udah sebagian jadi, ini tinggal hias, tinggal tutup-tutup, kasih stiker gitu. Ini yang sebagian udah jadi, itu kuenya. Ini marmer cake. Jadi kalau marmer itu harus ditutup biar dia lembab. Oh. Jadi marmer tuh harus ditutup ya. Biar lembab ya. Ini apa nih warna-warni cantik banget? Ini tuh pudot itu puding sedot. Jadi ini yang suka biasanya boleh silakan Coach. Ini biasanya saat anak-anak gitu kan, jajanan sehat ya kan. Daripada jajannya nggak genah ya kan, ini taruh di kulkas, anak-anak tinggal ambil aja, tinggal disedot aja. Puding kan agarnya mengandung serat, susunya mengandung kalsium, bener nggak? Itu. Jadi inovasi juga ya bentuk-bentuknya ya. Bener. Kalau ini puding biasa ya? Puding biasa, puding leci. Leci. Oke. Nah, cara buatnya gimana nih? Cara buatnya ini pas lagi mau ngadon apa? Banana ya kalau nggak salah ya. Lagi ngadon banana sama lagi mau buat tiramisu puding. Tiramisu puding. Mau yang mana dulu nih? Nah, yang mana dulu deh yang seru? Nih, yang banana udah disiapin, cepet sih ini. Ya, langsung ya. Jadi diaduk-aduk nih. Ini apa nih? Butter, gula, sama minyak. Oke, puding banana. Enggak, puding banana cake. Banana cake. Ya, banana cake. Resepnya ada di buku kedua saya ya. Ada di halaman 97 nih. Jadi benar-benar resepnya di sini gitu. Ya benar, ini benar. Rahasianya kebuka semua dong. Tapi karena customer saya suka ya, saya tetap adakan gitu. Padahal ini buku 2019 ada, tapi kalau mau cari buku ini kayaknya udah kopinya gini udah nggak ada deh. Tapi kalau mau cari e-booknya mungkin ada. Gitu. Udah buku keberapa Cik Debbie di Gramedia? 3 ya. Buku ketiga. Cik Debbie nggak takut di kontak sama orang resepnya? Nah itu dia, salah satunya ada brandingnya harus kuat. Nah waktu branding kita udah kuat, mau disamain juga orang tetap cari kita gitu. Dan kalau kita udah punya loyal customer tuh biasanya mereka nggak ke lain hati kok. Ada customer saya banyak ya, nggak cuma ada, banyak customer saya yang dari saya, mungkin kalau Coach ingat waktu sama Coach saya ada di Saungkuring, inget nggak yang di tempat? Oh iya betul. Toko pertama saya cuman 3 kali 2 meter, 1,5 cuma sedikit doang gitu ya. Itu sampai sekarang itu masih aja pesennya sekaya gitu. Itu banyak yang seperti itu. Customer setia ya. Benar. Nah sekarang lagi bikin banana cake ya, nih. Benar. Udah disiapin banananya. Kemudian ini apa nih? Adonannya ya. Ini apa? Pisang dan lain-lainnya. Ini tepung. Ini semua udah kita kerin ya? Ya, semua udah ditakerin. Semua udah ditakerin, semua udah, siapapun yang nimbang, siapapun bisa buat. Misalkan dia yang nimbang, dia juga bisa kerjain. Karena ya itu ada sistem. Nah penting tuh ada sistem, kalau enggak yang bisa buat cuma 1 orang doang. Betul. Cuma simpel-simpel gini doang. Nih misalkan, ini bahan apa gitu, nanti ditambahin apa gitu doang. Cuma tulisan gini doang, tapi ini sungguh berarti. Nah penting tuh ada tulisannya, kenapa? Karena supaya nggak inget-inget atau kelupaan. Benar. Harus buatnya berapa resep gitu, ya kan? Nah Cik Debbie,
Ini kalau ngelihat menunya ini kayaknya banyak banget ya. Benar. Nih, ini 3 buku saya nih. Tuh, Nih 3 buku saya. banyak banget. Nih yang pertama, nih yang kedua, nih yang ketiga. Boom. Berarti menunya nggak tahu udah ratusan kali ya bisa ya. Menunya banyak. Karena itu, nah salah satu, kan saya ngajar juga ya. Jadi salah satu berkat ngajar itu saya dipaksa untuk terus kreatif, terus nyiptain menu-menu baru gitu. Itu sih. Kalau mungkin saya nggak ngajar, mungkin saya enggak sekreatif ini gitu. Tapi yang pada penasaran nih, awal mulanya menu yang mana dulu nih? Menu yang mana? Yang aku tadi bilang brownies ya. Brownies tadi mana browniesnya tadi? Hah? Halaman 11. Halaman Brownies. 11. Nah, ini brownies. Awalnya yang brownies ori, which is yang kacang ya. Kalau brownies kan tuh biasanya tabur almond gitu ya. Terus saya buat 3 varian. Ya kan, almond nggak ada nih. Ini saya udah ada di buku kedua saya. Ini nggak ada yang diumpet-umpetin ya. Ini yang varian coklat ya. Lalu yang varian kejunya ada di buku ketiga saya. Halaman keberapa tadi ya? Nah, ini dia. Nih. Oh, varian kejunya. Oh, Jadi ada banyak varian ya browniesnya. jadi brownies ada 3 original yang pakai almond itu, terus coklat sama si keju. Nah, ini yang buat RPC tuh langsung muncul di permukaan. Orang bingung apa sih brownies dipudingin gitu. Dan yang pastinya juga kalau dibilang marketnya juga fit gitu loh. Maksudnya selain aneh, selain unik, tapi juga produknya juga oke. Makanya itu gampang diterima. Ya kan, karena jangan kita buat yang unik tapi ternyata nggak oke juga gitu. Setelah nyoba orang ya udah baik gitu ya kan, tapi karena ini produknya juga bagus, customer juga repeat order dan mulut ke mulut itu powerful. Nah, itu penting, testing produk market. Iya. Tapi bisa bicara tentang brownies, bisa dapat idenya itu dari mana? Apakah karena suami suka brownies, kemudian dipikir mau jadi puding, atau dari anak, atau gimana tuh? Jadi waktu itu saya udah mau resign kan, jadi mulai nyoba-nyoba. Saya nggak bisa lah kalau cuma diam aja di rumah gitu kan, harus menghasilkan cuan gitu kan. Jadi mulailah waktu itu nyoba tuh puding biasa gitu, puding biasa, tapi waktu itu kok ya gitu aja, maksudnya nggak ada gaung gitu loh ya kan. Terus kayaknya saya nggak bisa begini deh gitu, ya saya harus pikirin sesuatu yang lain gitu. Nah, kalau brownies itu kan coklat tok, nggak macem-macem gitu ta. Terus gimana saya bisa buat teksturnya itu mirip puding gitu. Karena memang dasarnya saya tuh suka baking dari dulu ya kan. Jadi ya udah dicampur-campur aja, dibayangin gitu. Sampai sekarang pun saya kalau buat resep-resepnya bayangin ini nanti jadi apa ya. Terus nanti lihat-lihat dulu apa gitu kan. Nah, waktu itu ngelihat brownies. Kenapa nggak brownies ini aku buat dipudingin? Karena kan brownies kan teksturnya gitu toh, terus nggak macam-macam gitu loh, nggak layer, nggak apa gitu. Jadi kayaknya kelihatannya gampang. Bener kayaknya gampang gitu. Yang penting dimulai dulu aja ya. Bener. Nah, setelah brownies, produk apa selanjutnya? Produk keduanya Black Forest yang sampai sekarang ada. Sampai sekarang. Black Forest, tiramisu, marmer. Nah, ini bareng-bareng nih. Bareng-bareng ini 3 ini masih ada. Gitu. Kalau brownies kenapa udah nggak ada? Brownies itu ya mungkin karena tampilannya juga nggak kurang menarik ya coach ya, karena ya gini toh gitu loh ya kan. Tapi kalau Black Forest itu kan cantik, tiramisu cantik gitu. Jadi harus beradaptasi, lihat juga tuh penampilan visual. Apalagi zaman sekarang customer sukanya ditaruh di IG ya. Bener, tapi jangan salah loh. Murid-murid aku yang punya buku-buku aku, ini brownies ini masih jadi salah satu produk unggulan mereka. Beberapa murid bilang seperti itu. Oh, jadi bisa jadi di satu tempat belum terlalu berjalan, di tempat lain bisa jalan. Benar. Mungkin tergantung areanya. Tergantung sih, kadang kayak saya ngeluarin kelas nih coach. Biasanya satu kelas tuh ada 4 resep gitu kan, ada 4 resep.
biasanya tuh ada satu yang jadi starnya gitu, di mana-mana tuh laku gitu. Tapi ada juga aku tuh yang ini juga laku loh Ci gitu, nggak yang ini doang gitu. Jadi tergantung sih gitu. Jadi tergantung juga gimana ngenalinnya. Kadang orang tuh oh yang ini yang starnya nih, ya udah dia pasarinnya yang ini juga, yang ini doang gitu. Padahal yang ini belum tentu nggak laku gitu, tapi mungkin kurang promo aja gitu. Cik Debbie muridnya ada berapa banyak? Udah ribuan kayaknya ya Put ya, ribuan, puluhan ribu kayaknya. Jadi puluhan ribu. Sepertinya. Udah belajar gimana caranya bikin pudding cake. Artinya sebetulnya bisa ya kalau wanita di rumah bikin bisnis mulai. Bisa banget, dan ada juga yang sampai sekarang kami hubungannya masih baik gitu kan. Saya belajar tuh sama Ci Debbie gitu, masih sering main ke sini gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa, nimbang aja lo nggak tahu, ngocok telur aja lo nggak tahu gitu ya. Jadi apa ya, saya juga ikut happy bisa memberi seseorang keahlian baru, terus dari keahlian baru itu juga bisa jadi apa ya, pendapatan buat mereka gitu. Bahkan ada yang ibu rumah tangga, orangnya kalem, diam-diam gitu, diam-diam ya, tapi bisnisnya luar biasa loh, banyak diliput sama area Bandung sih, sama apa koran-koran lokal sana gitu juga. Setiap kursus dulu sebelum Covid ya, setiap ada kelas baru PP dia dari Bandung ke Bogor. Pagi-pagi jalan, dari sini langsung pulang lagi ke Bandung. Yang paling jauh dari mana muridnya? Pernah dari Melbourne. Dari Melbourne, Australia. Pernah yang pernah datang dari Malaysia, pernah datang. Lalu yang pernah datang lagi dari Timor, dari Papua kalau nggak salah pernah datang. Terus dari apa? Dari daerah Sulawesi, ada yang dari Manado, ada yang dari apa sih kotanya, kota kecil saya lupa. Ada dari mana-mana. Tomohon, bukan. Nggak. Kota kecil. Kota kecil aku lupa. Jadi bukan hanya go nasional tapi udah go internasional nih. Udah Melbourne, Malaysia, Singapura gitu kan. Cuma yang mereka itu online, tapi yang pesan-pesan juga gitu tuh dari sana, pesan buat keluarganya atau kerabatnya di sini itu juga banyak. Oh. Cuman nggak takut nih kalau ngajarin, bahkan udah puluhan ribu orang, nggak takut jadi kompetitor? Ya sebenarnya saya juga menciptakan kompetitor gitu ya, tapi sekali lagi nih coach, ya itu tadi branding gitu, ya kan, branding. Bahkan gini loh, ya udah beli aja sama suhunya si puding gitu loh. Ini nih yang buat muridnya, padahal ada suhunya gitu loh. Jadi muridnya juga harus bisa berinovasi ya, nggak bisa cuma nyontek plek aja ya. Nah, buat murid-murid yang udah lama tuh mereka juga pinter-pinter kok, maksudnya kan ikut kelas saya banyak yang ini dipaduin sama ini dipaduin sama ini gitu. Nah, pesen dong buat para wanita di luar sana atau para entrepreneur yang mau bisnis sedangkan punya anak, kemudian juga dilarang mungkin sama suami atau nggak dipercaya sama suami untuk mulai bisnis. Kira-kira ada nggak tips and triknya dari Cik Debbie? Kalau saya sendiri, puji Tuhan, suami ngedukung ya. Cuma kalau misalkan suami nggak ngedukung, keluarga nggak ngedukung, itu harus tunjukin hasilnya dulu ya. Saat kita bisa tunjukin hasilnya, itu pasti kita akan dihargai dan akan semakin didukung. Tapi satu hal yang saya syukuri adalah, mungkin Coach Yudi tahu, saya juga punya karir yang bagus dulu ya kan. Tapi saya nggak pernah regret ya, karena saya melihat anak saya tuh. Spill dong karirnya dulu apa? Karirnya, saya itu dulu trainer, saya manajer trainer untuk Christian Dior Cosmetic Indonesia gitu. Dan kalau mungkin pernah dengar kerja di high brand gitu tuh, kita di treatnya itu luar biasa. Apalagi saya trainer, itu benar-benar harus tahu produknya, harus benar-benar apa ya, kita tuh bawain produknya, tahu dong high brand ya, kita benar-benar jadi apa ya, jadi dutanya mereka juga gitu. Itu sih saya seneng banget kerja di sana. Cuma saya harus pilihkan antara karir atau keluarga, dan saya pilih keluarga, dan saya nggak pernah regret karena saya melihat anak saya tuh tumbuh, dan sampai sekarang hubungan saya sama anak, bisa dibilang anak-anak remaja yang katanya susah, saya nggak pernah nemuin kesulitan mendidik anak, karena yaitu mereka menghargai maminya selalu ada buat dia.
penting sekali. Apalagi banyak sekarang yang anak itu nggak ada figur ayah atau ibu ya. Betul Coach. Makanya ini pun salah satu misi saya tuh pingin nularin ke para wanita di Indonesia untuk jadi mompreneur. Dari dapur kecil aja itu ada, karena anak-anak itu kan investasi bangsa ya. Kalau anak-anak kita bisa berkelakuan baik, pendidikan baik, itu bisa membawa nama bangsa juga gitu. Dan itu dimulai dari siapa ya? Dari maminya. Itu jadi bukan saya nyalahin ibu yang berkarir di luar rumah, yang nggak ada yang salah. Cuma kalau mau memilih, saya memilih berkarir di rumah karena waktunya lebih fleksibel gitu loh. Buat anak-anak tuh bisa kayak mungkin tadi Coach Yudi lihat di luar ada jemput Koko jam sekian gitu. Kayak ini hari ini walaupun pagi nih sama Coach, nanti saya udah ada ke dokter antar mereka gitu. Udah ada jadwal. Jadi setiap momen penting mereka tuh saya usahakan untuk ada buat mereka. Keren banget. Dan satu hal lagi yang Anda harus tahu, Cik Debbie ini pembelajar loh. 12 tahun yang lalu omsetnya masih kecil banget saya ingat. Benar. Udah coaching. Betul. Kenapa sih bisa begitu pemikirannya? Jujur Coach, waktu itu mikir aduh coaching nggak ya, omsetnya masih segini gitu kan. Tapi Spill dong dulu omsetnya berapa? Sepil ya, omsetnya paling 10 jutaan kali ya Coach ya, kalau nggak salah loh ya. 10 jutaan itu berdarah-darah juga kan, operasional juga, walaupun mungkin karyawannya belum sebanyak sekarang. Coachingnya berapa? Coachingnya berapa ya Coach ya, saya rada-rada lupa. lebih tinggi dari itu kan. Lebih tinggi sedikit nih ya, benar. Sedikit ya Coach ya. Bener ya Coach ya? Lebih tinggi sedikit ya. Nggak mikir dong, aduh nih ini 15 juta. Iya kan? Saat itu. Kayak pokoknya omset saya juga around segituan deh, kadang 10 juta, 12 juta gitu. Jadi aduh berani nggak ya ini gimana nih bayarnya gitu. Tapi saya berharap dengan coaching itu saya dapat ilmu gitu loh. Ya kan, jadi ya udah beraniin aja gitu. Dan selama bareng Coach Yudi juga banyak ilmu yang saya dapetin lah ya. Kayak tadi itu ini ada meskipun kecil-kecil gini, ini store system gitu. Jadi siapapun yang ngerjain itu nggak masalah gitu. Kayak ini nih, ini pegawai saya yang ini. Kamu tahun waktu itu tahun berapa ya Maria? Dan berapa tahun? Nah ini Coach Yudi nggak ketemu, dia masuk di saya masih baru banget 2013. Lalu dia ikut sama ibu berapa, 2 tahun apa 3 tahun ya? 3 tahun karena dia nikah, hamil, terus digantiin. Nah itu saya belajar dari Coach Yudi, walaupun orangnya nggak ada, digantiin tetap jalan gitu ya kan. Lalu dia sempat masuk lagi tuh kemarin, setahun hamil lagi keluar lagi. Nah ini masuk lagi nih gitu. Nah sebelum dia juga ada banyak kemarin yang sempat ikut saya 8 tahun, terus udah pinter dan dia bisa dibilang headnya buat produksi. Ya udah, tapi saya kan nggak boleh keluar gitu karena dia pindah ke Jawa gitu. Ya udah akhirnya ya nggak ada dia, jadi istilahnya gini, tidak ada yang tergantikan gitu, tidak ada yang tidak tergantikan, pasti ada yang menggantikan. Toh waktu Dina nggak ada, walaupun dia apa-apa ke dia ya, waktu dia nggak ada tuh tetap jalan tuh, ya sistemnya ada gitu. Dan saat itu saya ingat kita go digital ya. Benar. Jadi omsetnya lumayan ya naik. Betul. Jujurnya saya sebagai coachnya saat itu pun sempat tegang. Kenapa? Karena coachingnya lebih mahal dari omsetnya, bukan profit loh. Jadi saya ngerasa aduh gimana nih, harus bener-bener naik level nih. Kalau enggak saya juga nggak enak. Ya, betul. Ini baru terbuka nih. Ya. Betul kok. Tapi Cik Debbie ada pesan nggak terakhir untuk mereka? Pesannya ya konsisten ya. Dan kalau dibilang passion itu ya saya kerja sama passion karena saya mau menderita buat passion saya. Omset kayak gitu tiap bulan berdarah-darah gitu kan, tapi saya tetap mau ngerjain itu. Jadi ya kalau kamu yakin bahwa apa yang kamu kerjain itu worth it, gak cuma bayarin passion aja ya, tapi kamu enjoy ngerjain dan ini akan menguntungkan buat kamu ya, jalan terus gitu. Walaupun jalanmu kecil-kecil,
tapi kalau itu konsisten itu pasti akan akan ada buah di belakangnya nanti. Makanya nih coach nih saya buat ini buat ngingetin nih coach nih. Nah, ini dia. Ini buat ngingetin para murid, saya juga suka banget sama tulisan-tulisan ini, ya kan? Nah, Enjoy the process of being a work in progress. yang penting ada setiap hari kamu berprogres, ya, sehingga bisa nikmati prosesnya. Nah, ya. Nah, ini penting nih 3. So, ya, harus terus konsisten, persisten, Betul. mencintai pekerjaan, Betul. dan walaupun berdarah-darah tetap maju ya. Ya. Kan sekarang berbuahnya kan sekarang nih kok. Buaya sekarang, iya. Akhirnya dari satu rumah, sekarang udah di rumah satunya lagi, khusus buat rumah puding Betul. cake. Ini kayak ini nih coach nih lucu nih ini. Ini mungkin coach gak nyangka saya jualan ini juga. Ini baru sebulan lah ya. Ini tadinya buat warung gitu. Ini tadinya kita ngadon cuma setengah kilo, sekilo. Ini hari ini saya ngadon 6 kilo. 6 kilo. Jadi terus berinovasi. Betul. Dan Cik Debbie juga bisnisnya bukan ini aja ya sekarang ya. Betul. Ada Karena soto ya kalau nggak Betul, salah. ada soto karena kan bisa dibilang, nah ini karena RPC ini bisa dibilang saya cuma ngawasin doang gitu. Lainnya udah bisa jalan sendiri gitu. Puncaknya waktu 3 tahun yang lalu pas malam takbiran, anak saya harus operasi usus buntu. Padahal pas deket-deket itu waktu itu TikTok pulang balik ke rumah sakit terus nanti mulai sakit dan sebagainya gitu. Kalau itu kan mulai rame-ramenya itu kan. Biasanya saya tuh selalu standby. Saya masih worry untuk nggak berani tinggalin gitu loh. Tapi waktu itu nih anak saya mau operasi gitu. Terus supervisor saya bilang, udah bu tenang, udah bisa bu, semuanya bisa jalan gitu. Bener ya, bener. Dan dari situ tuh sekarang saya udah enjoy. Jadi kalau pas Natal, pas Lebaran, pas rame-rame gitu lah ya, anak-anak udah bisa jalan sendiri. Biasanya tuh saya pasti ngikutin tuh standar ini udah rapi belum apa-apa, masih worry gitu. Ternyata bisa tuh coach, maksud dipaksa saya harus nemenin anak saya operasi, semua jalan. Nah karena udah jalan, suami saya nggak mau saya nganggur. Saya dibukain warung soto. Gitu. Jadi baru sebenarnya 2 bulan ini. Oh baru 2 bulan ini. Jadi sebenarnya bisnis bisa kok ya dijalanin sama orang lain ya autopilot. Bener. Tapi tetap kita ngawasin aja gitu. Nah para mompreneur di luar sana, ayo semangat mandiri dan juga bikin bisnis yang autopilot. Semoga ada pelajaran yang diambil dari Cik Debbie Rumah Puding Cake. Kalau sekali lagi nih, kalau pengen kontak, pengen beli puding atau pengen belajar di mana? Kalau pingin beli, buka IG-nya RPC produk di sana. Pudingnya cantik-cantik ya. Itu WA-nya 081 774 081 774 210. Nah, 210. Kalau yang kelas itu di RPC Kitchen, pilih kelasnya di sana, bisa langsung di link WA juga, link IG juga ada kan, atau di 081383271895. Di Instagram ya, Ya di gitu. IG ya. Cik Debbie, terima kasih ya. Thank you banget Coach Yudi, mampir lagi ke tempat saya. Ya pasti. Oke. Bye-bye.